Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Temanya, turutilah dan lakukanlah ajaran mereka, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Ya, bahan dari Injil Matius bab 23 ayat 1-12. Ya, baiklah saudara-saudari, mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Yesus berkata kepada orang banyak, ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, itu apa maksudnya kursi Musa? Ya, ini adalah sebuah jabatan, kehormatan, ya, kedudukan yang dulu diduduki oleh Musa. Ya, kiranya bukan dimaksud semacam kursi harafiah ya, tetapi lebih ini semacam metafora yang menggambarkan Musa dulu adalah seorang yang sangat dihormati, ya, Musa Nabi Agung yang ya mengajar dan juga menafsirkan Taurat, ya, boleh dikatakan menjadi perantara Nabi kepada Allah. Ya, sebenarnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mempunyai jabatan kedudukan seperti itu seharusnya. Nah, Yesus mengatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu. Turuti dan lakukan, bukan main-main loh. Jadi Yesus itu sebenarnya terhadap apa yang diajarkan oleh orang Farisi itu tidak membenci. Nyatanya apa? Terang-terangan Yesus mengatakan turuti saja ajarannya. Bahkan lakukan. Loh, ini kan sebenarnya Yesus ini sudah sangat luar biasa ya dalam mengajarkan kepada para pengikutnya. Ya, mereka tidak mesti berkonfrontasi dengan orang Farisi. Nah, tetapi yang menjadi masalah itu apa? Jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini kan nggak cocok ya toh. Yang diajarkan itu baik-baik tetapi misalnya perbuatan-perbuatannya jahat. Nah, ini nggak nyambung. Ini yang oleh Yesus nggak bisa ya. Gajah diblangkoni ini kaya Romo soan iso khotbah ora iso nglakoni. Ya, itu istilah Jawa yang berarti gajah diblangkoni itu memakai blangkon ya, gajah memakai blangkon bisa berkhotbah tetapi nggak bisa menjalankan. Apa yang menjadi masalah? Mereka mengikat beban berat, meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini yang mereka tidak lakukan. Ya, biarlah orang-orang itu diberi syarat ini itu. Kalau perlu orang itu harus memanggul dengan sangat berat. Tetapi ketika giliran mereka nyentuh saja nggak mau. Ini yang dikecam oleh Yesus ya, bukan soal ajarannya, tetapi yang dilakukan ya, kelakuannya nggak cocok dengan yang diajarkan. Semua pekerjaan yang mereka lakukan dimaksud supaya dilihat orang, memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Nah, ini ada sebuah motivasi yang tidak baik, yaitu apa? Supaya yang dilakukan itu dilihat orang. Nah, saudara-saudariku, bukan hanya orang Farisi saja, termasuk bagi kita ya, kalau motivasi berdoa atau melakukan sesuatu pekerjaan ya, tetapi supaya dilihat orang, yaitu motivasi yang tidak tepat. Ya, sembahyang supaya dilihat orang tidak tepat. Mengambil kutipan-kutipan kitab suci biar dianggap suci ya tidak tepat. Kalau motivasinya itu mereka suka duduk di tempat terhormat,
dalam perjamuan dan di tempat terdepan. Ya, ini sebuah tempat duduk kehormatan biasanya seperti ini ya, kelihatan terhormat ya. Tetapi sebenarnya isinya kosong. Ya. Nah, ini yang harus menjadi refleksi bagi kita ya. Yesus sudah mengingatkan kepada kita semua. Suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Ya, bahwa mereka sedang ke pasar dihormati orang itu saya kira biasa, tetapi ini masalahnya itu mereka suka menerima penghormatan dan mereka suka dipanggil rabi. Wah, kalau sudah dipanggil kayak gitu kepalanya menjadi besar. Nah, saudara-saudariku ya, mestinya penghormatan orang di pasar terhadap orang yang terhormat itu tidak ada yang salah ya, tetapi yang menjadi masalah ketika lalu orang suka dipanggil rabi, suka menerima penghormatan. Ini yang dicari-cari adalah kehormatan saja kalau orang semacam ini. Jangan kamu disebut rabi karenanya satu rabimu ya, yang lain adalah saudara. Jelas sekali ya Yesus menerangkan ini. Jangan menyebut juga siapapun Bapa di bumi ini, karena apa? Satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jelas ya, Bapa kita di surga ya. Tapi ya jangan lalu nanti mengatakan, wah, saya tidak mau menyebut Bapa kepada orang di bumi ini karena mengacu pada Injil ini menjadi tidak tepat juga kalau seperti itu. Yesus memaksudkan ya, kehormatan sebagai Bapa yang di surga itu hanya Allah sendiri. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Ya, janganlah ini nanti digunakan sebagai dasar untuk menolak pemimpin dengan alasan, oh pemimpinku itu Mesias. Sudah nggak benar lagi nih kalau seperti ini, seperti orang-orang yang selama ini asal beda dengan para pemimpin, asal melawan para pemimpin. Nah, ini kelompok-kelompok seperti itu ada di mana-mana. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini pelajaran yang khas Yesus. Ingin menjadi terbesar, ya melayanilah. Itu. Ingin meninggikan diri malah justru direndahkan. Ya, tetapi yang merendahkan diri akan ditinggikan. Nah, contohnya apa? Orang-orang yang mau melayani kehidupan bersama itu kan malah ditinggikan, ya kan? Tidak hanya di mata Tuhan, tetapi juga secara umum. Mereka menjadi orang-orang yang terhormat. Tidak hanya terhormat di depan orang, tetapi yang paling penting dihormati bahkan oleh Bapa sendiri ya. Dicintai ya. Cara Bapa menghormati kita itu mencintai kita. Dia lebih dulu mencintai kita. Sejak dulu cintanya tak pernah habis dimakan waktu. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat untuk merenungkan bacaan ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati berkah dalam. Terima kasih untuk subscribe dan bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.